sebenarnya? Kenapa aku di sini? Kenapa harus aku? Kau tidak dengar aku? Atau aku tidak begitu penting untuk kau jawab? Yang kupunya ini cuma kamu. Tapi kau tak mau melihat aku. Aku ini sudah memberikan seluruh hidupku untukmu, kepada aku ini cuma mau tahu. Kau bisa melihat aku. Tapi kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihat diriku yang utuh? Seperti ada yang hilang. Aku tahu itu ada. Seperti aroma yang terus mengejar. Meski tak bisa kutangkap. Seperti musim yang enggan datang. Meski bumi terus saja memanggilnya. Aku pun menunggu. Tapi bahkan aku pun tak tahu apa yang sebenarnya aku tunggu. Kau lihat apa yang kurang dari aku? Apa? Cinta. Apa itu cinta? Apakah itu sebuah tangan atau sebuah pelukan? Bukan. Lalu cepat kau katakan kepadaku, apa arti cinta sebenarnya? Mungkin aku tidak sedang mencari cinta. Mungkin aku hanya ingin percaya bahwa ada hal yang datang bukan untuk pergi, tetapi sesuatu yang tinggal selamanya. Sesuatu yang membuatku merasa utuh. Mungkin aku hanya perlu diam. Mungkin aku hanya perlu menunggu sampai waktunya tiba. Karena seperti segala hal lainnya, hal-hal yang paling berarti datang ketika kita tidak terlalu mengharapkannya.
pernah menjadi hujan yang takut untuk jatuh, lalu menjadi tanah yang lupa caranya menunggu. Aku pernah menjadi musim kemarau hanya untuk menantikan hujan yang datang di tempat lain. Aku kira aku rusak, tapi ternyata aku hanya belum waktunya untuk mekar. Hal indah butuh waktu untuk datang, bukan untuk dicari, tetapi untuk disayang. Hal indah butuh waktu untuk datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang di Pentas Studi Teater Tiang Alit 2025. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkah dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami ucapkan kembali selamat datang kepada teman-teman di acara Pentas Studi Teater Tiang Alit 2025. Nah, dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian atas kehadirannya, serta rekan-rekan yang bersangkutan atas kerjasamanya. Tak lengkap rasanya apabila kita tidak berkenalan, maka dari itu perkenalkan aku Truli Dan aku Cali. yang akan memandu jalannya acara Pentas Studi Teater Tiang Alit 2025 pada malam hari ini. Nah, pada pentas studi 2025 ini, Tiang Alit akan mengerjakan pementasannya bertajuk Kenangan yang Tertinggal. Tapi bentar deh Truli. Kenapa tuh Cali? Menurutmu teman-teman sekalian udah pada tahu belum sih pentas studi itu apa dan kenapa sih kita ngadain pentas studi? Kayaknya belum tahu sih Cali. Coba kita tanyain langsung ke teman-teman. Teman-teman, udah pada tahu belum pentas studi itu apa? Nah, karena teman-teman itu ternyata nggak tahu, dan aku yakin mereka juga udah penasaran banget sih. Jadi gimana kalau langsung aja kita tanyakan ke ahlinya? Setuju banget, sekaligus memasuki ke sesi sambutan. Kami persilakan untuk pimpinan produksi Pentas Studi Teater Tiang Alit 2025. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mantul Tiang Alit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang. Terima kasih telah meluangkan sedikit waktu para teman-teman sekalian dalam pementasan ini.
malam ini izinkan saya, Mantel Tiang Alit, sebagai pimpinan produksi, mewakili seluruh tim yang telah berupaya keras demi mewujudkan pentas studi. Nah, mungkin dari penonton-penonton masih banyak yang kurang tahu nih mengenai pentas studi atau biasanya disingkat sebagai penstud. Penstud sendiri merupakan hasil kerja keras kami sebagai Cava dan Larva dalam UKM Tiang Alit dalam mengaplikasikan materi-materi yang telah kami dapatkan. Tak lupa saya ucapkan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh kru pentas studi 2025 yang telah meluangkan banyak waktu teman-teman bekerja keras dalam pengadaan pentas ini. Malam ini, teman-teman sekalian akan melihat hasil dari proses kami semua. Semoga pentas ini dapat berlangsung secara maksimal dan membuka kesempatan-kesempatan lain untuk pentasan yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pimpro kita atas sambutannya. Nah, untuk sambutan kedua nih, ini nggak kalah penting teman-teman. Siapa lagi kalau bukan dari Ketua UKM Teater Tiang Alit atau biasa kita sebut sebagai Lurah Tiang Alit. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Tingkir Tiang Alit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan pentas studi 2025. Selanjutnya saya ucapkan rasa terima kasih dan rasa bangga kepada adik-adik Cava dan Larva angkatan 2024 yang telah berproses dan bekerja keras dalam menyukseskan acara ini. Lalu yang terakhir tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Kompong dan juga kepada para dewan adat yang senantiasa mendampingi dan juga membimbing adik-adik kita dalam acara ini. Akhir kata, saya berharap para penonton dapat menikmati dan menyaksikan pentas ini sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bersih tadi, bentar ya. Terima kasih untuk guru kita atas sambutannya. Beranjak ke acara yang selanjutnya, mari kita mempersiapkan diri untuk menikmati persembahan dari teman-teman Tiang Alit. Nah, namun sebelum itu, ada beberapa hal nih yang harus teman-teman perhatikan sebelum menonton pementasan ya. Demi kebaikan dan kenyamanan bersama, penonton diharapkan mematuhi aturan sebagai berikut. Yang pertama, harap untuk mengatur HP dalam mode silent atau diam. Yang kedua, selama pementasan berlangsung, dilarang mendokumentasikan menggunakan flash. Yang ketiga, menjaga ketenangan dan tidak berbincang selama pementasan berlangsung. Yang keempat, dilarang untuk merokok, vape, dan sejenisnya, serta memakan makanan berat selama pementasan berlangsung. Yang kelima, dilarang membawa senjata tajam dan benda-benda yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Yang keenam, penonton diharap untuk menjaga kebersihan serta membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, penonton dihimbau untuk tidak keluar masuk area
Tapi nih Charlie, Kenapa tuh Fruli? sebelum memasuki ke pementasan utama kita pada malam hari ini, masih ada satu pementasan lagi yang gak kalah keren dari pementasan di awal tadi. Wih, kira-kira apaan tuh Fruli? Bakalan ada penampilan spesial dari tamu spesial kita pada malam hari ini. Wih, aku sih penasaran banget ya. Teman-teman gimana? Penasaran gak nih? Nah, teman-teman juga udah penasaran Fruli. Jadi gak usah lama-lama. Yuk kita langsung aja sambut untuk pementasan yang kedua. Selamat malam semuanya. Selamat malam beban keluarga. Oh, tidak, maaf. Maksud saya selamat malam kebanggaan keluarga. Ya, berbicara tentang keluarga adalah anugerah terbesar di dalam hidup kita semuanya. Kata mereka, keluarga adalah rumah kita semuanya. Tempat kita singgah, tempat kita berkumpul, berbagi sukacita, kehangatan, dan kegembiraan. Tapi, apakah benar hal seperti itu yang dirasakan oleh Vina? Lucu ya? Di foto ini semuanya tersenyum. Padahal waktu itu perutku keroncongan. Ya, senyum tetaplah senyum. Walau kelaparan. Waktu kecil, aku sering ngira kalau jadi dewasa tuh enak banget. Bisa punya uang, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bebas. Tapi ternyata jadi dewasa itu bayar semuanya. Bayar listrik, bayar air, bayar kontrakan, bayar sekolah adik, bayar harga dari keputusan yang tidak pernah aku buat. Bapak pernah bilang, laki-laki sejati itu tidak pernah mengeluh. Tapi dia ninggalin aku waktu aku kelas 2 SD. Tanya kucing nih kalau nggak percaya. Nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah nanya udah makan apa belum. Sedangkan ibu selalu diam. Waktu aku tanya,
benar-benar hidup. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kalian lahir cuma jadi jembatan, bukan tujuan, bukan pelabuhan, cuma jadi jembatan yang diinjak-injak supaya orang bisa sampai seberang. Tapi kalau aku berhenti sekarang, ibu makannya gimana? Adik sekolahnya gimana? Enggak, aku nggak bisa egois. Nggak boleh, 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 nggak boleh. Tenang, ini bukan keputusan spontan. Aku sudah kasih semuanya. Waktu, tenaga, mimpi,
keren banget gak sih penampilan kedua tadi? Aku tadi ya Truli ya sampai deg-degan banget loh sama nonton. Kalau pendapat lu gimana Truli? Sama Cali, aku juga sepanjang nonton kak. Aduh, deg-degan banget rasanya. Aduh, ngomong-ngomong tentang pendapatnya Truli ya. Kayaknya aku juga kepo-kepo nih. Gimana sih pendapatnya teman-teman? Kalau kamu gimana Truli? Kok jadi penasaran juga ya? Karena kayaknya enak gak sih kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Kayaknya pendapatnya atas dua pementasan yang super duper keren tadi. Jadi gimana kalau langsung aja kita ngobrol-ngobrol, Truli sebelah sana, aku sebelah sini. Oke, boleh. Ayo Truli, kita mencari mangsa. Adakah yang mau volunteer untuk mengutarakan Ada pendapatnya? Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sedikit nih. Wah, kayaknya ada Boleh. malu-malu. Masnya yang pojok itu mas. Ayo boleh kesini dong mas. Ayo mas, boleh mas kesini mas. Tepuk tangan dulu dong buat masnya. Boleh dong mas, tolong disebutin dulu namanya, terus dari mana gitu. Oke, jadi kenalin semuanya, aku Faiz dari Departemen Teknik Lingkungan. Oke, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Jadi mas, tadi kan udah nonton dua penampilan nih di awal ini tadi. Boleh dong di-spill perasaannya setelah nonton dua penampilan tadi, gimana tuh? Jujur, dari yang pertama sama yang kedua, dua-duanya benar-benar bagus dan benar-benar kayak hayati banget. Jadi ke bawah suasana lah, ke bawah sama performance dari aktornya juga. Wih, berarti gimana nih? Bintang berapa nih? 5 dari 5. Wih, tepuk tangan dulu dong. Tangan dong. Oke, makasih mas buat tempatnya. Gimana nih, Cali? Kalau Truli udah cari mangsa, mungkin tadi maksudnya cowok ya. Nah, mungkin kalau aku mau cari cewek nih, mungkin bisa mbak depanku yang kerudung hitam. Ya, boleh dibantu untuk maju? Mau dong. Beri tepuk tangannya pria dong. Nah, boleh dikenalkan nggak nih namanya siapa, terus dari instansi apa? Halo semua, kenalin aku Fioni dari Departemen Kimia. Halo Fioni, mau tanya-tanya nih. Fioni tadi suka banget gak sama pementasannya? Jujur suka banget sih, dan ini tuh pertama kalinya aku nonton pementasan kayak gini dan bener-bener segacor itu tadi tuh. Nah, kalau gacor banget nih, ada nggak sih momen apa ya, bagian yang paling berkesan di pementasan tadi itu bisa Fioni jelaskan dikit nggak bagaimana itu? Kalau menurut aku yang paling berkesan tuh waktu tadi sih, waktu mau ngelukain tangannya, tapi kan nggak jadi tuh untuk tadi. Jadi menurut aku itu yang paling berkesan. Emang itu bikin deg-degan banget ya. Oke Fioni, makasih banyak ya udah mau ngobrol-ngobrol sebentar sama aku. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong Fioni. BTW Truli, kok pas aku noleh ke belakang, tiba-tiba kalau antara kita berubah ya? Waduh, kenapa nih? Wah, ada apa nih Truli? Jadi penasaran banget. Langsung aja, jadi latar kita yang udah berubah ini dalam rangka menyambut pementasan utama kita pada malam hari ini. Beri tepuk tangannya meriah dong. Pementasan utama nih, bintang utama yang udah kita tunggu-tunggu. Aku penasaran, Truli juga penasaran nggak? Penasaran banget. Teman-teman penasaran nggak? Kalau gitu, gak usah pakai lama. Oke, jadi nggak pakai lama lagi, aku dan Cali pamit sebentar biar teman-teman bisa menikmati penampilan berikut ini. Selamat menonton. Selamat menonton. Thank you.
Sita bantuin ya. Gak usah, Dok. Kamu kan baru pulang toh dari Surabaya. Yuk, pasti capek. Mending kamu istirahat dulu aja. Gak apa-apa kok Bu. Buat makan malam kita juga toh. Ya sudah. Tapi tetap ya, Dok, jangan capek-capek. Aman kok Bu. Ini loh, cuma sedikit. Oh iya, Dok. Kamu gimana kabarnya di Surabaya? Nyaman toh? Ya kalau ditanya gitu sih, nyaman di rumah lah Bu. Kan enak. Ada ibu yang suka bantuin Sita. Kalau di Surabaya mah, aduh, udah berangkat kerja macet, pulang kerja macet, masih harus dikejar deadline lagi. Capek deh Bu, pokoknya. Ya, namanya juga fase pendewasaan, Dok. Kalau kamu nggak ada di fase sekarang, yo kamu bakal terus-terusan bergantung sama ibu. Terus kapan coba dewasanya? Ya iya sih Bu, tapi kan enakan kalau sama ibu. Sita, kamu itu sudah kerja loh, Dok. Tapi kok ya masih aja manja-manjaan sama ibu. Namanya juga anak botot Bu. Ini pasti gara-gara dulu itu bapakmu dulu suka sekali manjain kamu. Itu bawa toh sampai sekarang. Ibu jadi ingat, Dok. Dulu bapakmu itu loh suka sekali duduk di kursi ini tiap pulang kerja. Aku juga ingat kok Bu. Bapak kan suka duduk situ sambil main gitar tiap hari. Oh iya, Dok. Kamu di Surabaya masih ambil kerjaan nyanyi? Masih kok Bu. Kalau ada yang butuh, kadang Sita ambil kok. Ibu jadi teringat, Dok. Dulu tiap bapakmu sudah duduk di kursi ini sambil bawa gitar, kamu itu loh pasti langsung lari ke arah bapak. Terus minta dinyanyikan lagu favorit kalian itu loh. Ah, Ibu. Kalau bukan gara-gara Bapak yang suka ngajakin Sita nyanyi, gak bakal Bu Sita ambil job nyanyi kayak sekarang. Emang ya, Dok, kamu itu anak bapak banget. Selera musik sama, apalagi selera baju juga sama. Ini loh, pasti kamu ikut-ikut model baju bapak toh. Lagian, style Bapak bagus kok Bu. Cocok lagi sama Sita. Ya Sita ikutin lah. Tadi aja Sita pakai baju Bapak. Ibu jadi teringat, Dok. Pesan-pesan yang pernah bapakmu sampaikan ke ibu. Emangnya Bapak pernah berpesan apa ke Ibu?
dapur. Ayo, ayo. Kita gimana tadi di jalan? Macet gak? Lancar kok Mbak. Kalau kerjaan kita aman kan? Alhamdulillah aman. Iya Sita. Mas ada bawa hadiah loh buat kamu. Hah? Hadiah? Iya. Dari. Tolong dong yang tadi. Tumben banget Mas ngasih hadiah. Sita kan gak lagi ulang tahun. Ah, kamu ini kayak gantung Mas aja. Dari dulu kan emang udah baik dan juga berbagi. Lagi ya, hadiah tuh gak harus tunggu aku ulang tahun dulu. Jangan dibuka di sini. Bukanya di kamar aja. Kenapa nggak boleh dibuka di sini? Ya pokoknya jangan. Mas lo malu. Udah. Sekarang kamu bawa hadiahnya ke kamar ya. Kamu mau buka, mau kamu lempar, mau dibanting terserah. Yang penting jangan di sini. Oke? Sita buka ya? Jangan. Ibu, jadi gini, kayak yang udah kita bahas kemarin tentang rumah ini. Tadi Raka sama Tari juga nyoba buat nemuin beberapa agen properti. Ya Raka tahu ini berat buat kita semua. Tapi Raka mau yang terbaik buat ibu. Raka nggak mau kalau ibu harus tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Yang dibilang Mas Raka benar Bu. Aku sendiri juga gak tega kalau melihat ibu sendirian di rumah sebesar ini. Begini ya Mas, walaupun ibu setuju dengan kamu, Sita tetap bagian dari rumah ini. Kita tetap harus diskusikan ini dengan Sita, Mas. Waduh, itu susah Bu. Kita harus bilang pada Sita. Anak itu mana mau mengerti. Dia kan yang paling dekat dengan Bapak. Mas, walaupun begitu, ibu tetap tidak tega jika harus menjual rumah ini tanpa persetujuan Sita. Apa? Menjual rumah? Maksud ibu tadi apa? Sita tak salah dengar kan? Kenapa harus dijual? Tenang dulu. Nanti kamu juga akan tahu Sita. Kenapa tidak sekarang saja kau beritahu padaku? Gini loh. Mas juga kan butuh waktu untuk menjelasin semuanya dari awal. Hah? Butuh waktu katamu. Bilang saja kau memang tidak mau beritahu yang padaku. Dok, Sita, kami pasti akan memberitahukannya padamu. Tapi kami sedang menunggu waktu yang tepat. Jadi, menurut kalian,
Ibu minta tolong taruh kuenya di meja makan ya. Halo, kenapa yuk? Gedung yang kemarin itu ya? Udah kok, udah aku cek sama Mas Raka. Oh iya iya. Harus DP sekarang. Waduh. Aku bicarain lagi deh sama Mas Raka. Iya, nanti aku kabarin lagi kok. Makasih ya yuk informasinya. Bye. Sayang, Ya, kenapa sayang? gedung yang kemarin itu loh. Harus DP sekarang. Sayang, kita kan sudah sepakat nih dari awal kalau pernikahan kita itu bakal pakai uang kita sendiri. Aku minta maaf ya, kalau harus sekarang banget uangnya loh belum ada. Tapi kan Begini, kita kan sejak awal udah diskusi tentang ini. Aku tahu ini berat banget buat kamu. Tapi balik lagi, kita udah sepakat buat perjuangin pernikahan kita dengan usaha kita sendiri. Iya kan? iya sih. Di ekonomi sekarang lebih baik kita alokasikan uangnya ke kehidupan kita setelah menikah. Nah, itu kamu tahu. Sayang, kamu tenang aja ya. Walaupun wedding dream kita belum tercapai, tapi aku janji, aku bakal ngajakin kamu pergi kemanapun yang kamu mau. Kamu mau kemana? Dufan, Disneyland, atau honeymoon ke Jepang? Emang iya? Oh iya dong, itu pasti yang keempat kamu. Oh bisa aja. Sayang, makasih ya udah ngertiin aku. Iya sayang. Sama-sama. Ayo motor, ditemenin foto.
begini, Sita. Selama ini kan kamu di luar kota, perantau toh? Dan sebentar lagi Mas dan Batari akan menikah. Dan kami gak akan tinggal di sini lagi karena terlalu jauh dari kampung tari. Dan kalaupun ibu harus tetap tinggal di sini, toh rumah ini terlalu besar. Tapi apa harus secepat ini, Mas? Bapak baru berpulang 1 tahun yang lalu. Tapi satu-satunya tempat agar aku tetap merasakan kehangatan dengan Bapak malah harus berpindah ke tangan orang lain. Ya mau gimana lagi? Rumah ini tuh beban yang selalu membuat kita. Beban bagaimana, Mas? Ini rumah kita. Rumah di mana kita tumbuh besar. Apa kamu sudah lupa? Mas gak lupa, sudah. Justru karena Mas masih ingat, Mas tahu kita harus berhenti terjebak di tempat ini. Apa? Terjebak? Itu cuma alasanmu. Ini semua tentang uang, kan? Kamu lebih memilih menjual warisan daripada menjaga kenangan, kan? Loh, kok jadi uang sih? Alah, jujur saja. Kamu butuh uang untuk biaya pernikahanmu, kan? Gak usah bawa-bawa ibu deh untuk jadi alasanmu. Maksudmu ngomong gitu tuh apa? Mas mau ibu hidup lebih baik. Loh kamu kan tahu sendiri kalau rumah ini terlalu besar. Lagi pula rumah ini lebih penuh dengan kenangan menyakitkan daripada membahagiakan. Tidak usah berbohong. Rumah ini tempat di mana kita tumbuh bersama Bapak. Kenangan dan cerita kita bersama Bapak ada di sini. Kamu sendiri tahu itu, kan? Atau kau memang sudah tidak sayang dengan Bapak sehingga kau berani menjual rumah ini, Mas? Tutup mulutmu, Sita. Kau pikir Mas gak mikirin kenangan bersama Bapak di sini? Kau pikir Mas gak sakit hati ketika harus memutuskan hal ini? Sakit, Sita. Mas gak sayang sama Bapak. Aku sayang Bapak, Sita. Tapi Mas gak sayang sama Ibu. Mas gak tega ngeliat Ibu harus tinggal sendirian di tempat ini, sedangkan aku dan kau jauh. Berat, Sita. Mas pun berat mengambil keputusan ini. Bohong! Kalau kau memang sayang dengan Bapak, kau tidak akan berani menjual rumah kita. Sudah cukup. Hentikan, Mas. Sudah. Ya Allah, Bapak akan kecewa dengan kita, Mas. Kita. Astagfirullah. Ibu nggak apa-apa, dong. Ibu nggak apa-apa kan rumah ini juga. Ibu tahu, dong. Banyak sekali kenangan bersama Bapak di sini. Tapi ibu juga yakin, dong. Bapak ingin yang terbaik untuk kita. Tapi Bu, Bapak, Sita,
Bapak tidak merawat Ibu Yogi. Kamu, ibu jangan dengerin omongan Mas Raka. Dia udah gak sayang lagi sama bapak. Terserah kamu, Sita. Ayo Tari, apa lagi kamu pulang? Mas, Pulang dari pulang. Mas. Ayo. Sita. Bila malam telah mendekam, bulan bintang yang bersinar terang menyinari alam indahnya dunia. Gunung pun berhenti, tiada bernyanyi. Mereka semua pun telah mengerti. Tiada satu pun akan berlari. Mungkin telah letih terpacu di siang hari, ingin segera tidur dan dibelai mimpi-mimpi. Oh juwita malam, datanglah engkau membelai mimpiku. Walau ku sadari hanya dalam mimpi, bagiku pun kan bahagia. Kenapa ini kok sedih-sedih? Ibu tahu, Bu, ini sulit untukku. Aku hanya takut melupakan semuanya, Bu. Sita, kenangan itu bukan hanya di dinding rumah ini, Bu. Kenangan ada di hati kita. Dan hati bisa membawa rumah kemana saja. Tapi bagaimana jika aku merupakan detail kecil? Pedulinya Bapak di setiap apapun yang kita lakukan. Hangatnya perhatian Bapak di setiap sudut rumah. Cara Bapak membetulkan setiap apapun perabotan yang rusak. Bagaimana jika aku melupakan detail kecil itu, Bu? Bu, detail itu ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu mengingatnya dengan hati. Dengan hati.
Kita akan mencari rumah yang baru bersama-sama ya Bu. Aku hanya butuh waktu, Bu. Sini. Ambillah sayang. Ambillah waktu yang kamu perlukan. Tapi jangan biarkan kenangan itu mengikat langkahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan Mas, belum siap-siap kan? Loh, kamu dari sini? Bukannya ntar aku yang jemput. Kamu mah kelamaan. Terus kamu naik apa? Naik gojek lah. Belum lagi ngelewatin orang Car Free Day. Macet-macetan lagi. Sayang, kamu jangan marah-marah dong. Kan janjiannya juga jam 9. Selamat pagi, Bu. Oh, Desa Ari toh. Selamat pagi. Mau dibantuin nggak, Bu? Wow, nggak usah. Biasanya dia itu loh ada masakan. Mending kamu temenin Mas Raka ya. Ibu, Kenapa Mas? semalam Raka sama Tari udah diskusin lagi tentang pernikahan kami. Kayaknya kami gak jadi ambil gedung yang kemarin deh, Bu. Loh, kenapa Mas? Bukannya itu gedung impiannya Tari toh? Apa itu dong namanya? Wedding house. Wedding dream, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya itu wedding dream aku. Tapi kalau melihat tabunganku sama Mas Raka, kayaknya gak cukup deh, Bu. Jadi lebih baik kita alokasikan uangnya ke kehidupan kita setelah menikah nanti. Kenapa nggak pakai hasil uang jual rumah aja? Bukankah itu alasanmu untuk menjual rumah ini? Alah, kamu ini. Bukannya Mas sudah bilang dari kemarin. Tujuanku ngejual rumah ini gak ada sangkut pautnya dengan pernikahanku. Nikahku ya pakai uangku sendiri. Uang rumah ini kan warisan dari bapak buat Mas sama kamu. Ya kali Mas pakai buat nikahan sendiri. Kamu ini gimana kok? Kita juga kan harus pikirin ibu nanti gimana ke depannya. Sudah Mas, sudah ya. Gak apa-apa, kalau itu memang keputusan kalian. Ibu yakin Mas Raka dan Tari pasti sudah membicarakannya dan memikirkannya dengan matang. Ya, kalau menurut Ibu, yang penting kalian berdua bahagia, ya toh? Iya, Bu. Ibu, ikut aku bentar ya ke belakang. Mau ngapain Mas? Ya, Ibu ikut Raka dulu aja.
Mbak boleh duduk nggak? Lucu sekali. Ini kamu ya? Aku bisa melihat betapa bahagianya kamu di foto itu. Sita, Mbak, boleh nanya nggak? Kalau mau nanya ya nanya aja. Dulu, Bapak itu orangnya kayak gimana? Bapak orangnya baik, baik banget. Bapak sering ngajarin aku banyak hal, ya kayak nyanyi. Bapak dulu sering duduk di sini sambil main gitar, sambil nyanyi bareng sama aku. Kalau Mas Raka mah boro-boro, dia lebih suka main di lapangan bareng sama teman-temannya. Kalau aku lebih suka duduk di sini, liatin Bapak main gitar sambil nyanyi. Mungkin karena itu Bapak jadi ngajarin aku nyanyi. Selain nyanyi, Bapak juga ngajarin aku banyak hal tentang kehidupan. Bahkan hal remeh kayak ngikat tali sepatu aja Bapak ajarin. Bapak yang ngajarin aku cara naik sepeda. Bapak yang ngajarin aku gimana caranya bersikap sama orang lain. Bapak yang bantu tugas sekolahku dulu. Bapak selalu apresiasi semua pencapaianku. Bapak juga antar jemput aku waktu sekolah. Bahkan waktu hujan deras pun tetap Bapak terjang. Semua sudut di rumah ini penuh dengan Bapak, Bang. Bahkan di dapur ini, di sini, Bapak kadang suka masak pas tengah malam, sampai bangunin aku, Ibu, Mas Raka juga. Tiap weekend kita selalu masak di sini. Dan Bapak jadi orang yang paling semangat buat nyiapin meja makan. Bapak dulu pernah bilang kalau kita nggak boleh makan sendirian. Kita harus selalu makan bareng, kumpul bareng di sini.
tadi buat kamu. Kita tahu kan kalau Bapak sayang dengan Sita, sayang dengan Mas Raka, sayang juga ke Ibu. Sekarang Sita udah merantau jauh untuk mengejar karir Sita. Itu juga harapan Bapak kan? Dan Mas Raka sebentar lagi juga akan menikah Sita. Terpaksa harus meninggalkan rumah ini karena keadaan. Dengan begitu, Ibu akan sendirian di sini. Mbak selalu merasa khawatir kalau harus meninggalkan Ibu sendirian. Dengan banyak kenangan kalian bersama Bapak. Kalau Ibu sakit bagaimana, Sita? Tapi Mbak, rumah ini penuh kenangan dengan Bapak. Aku nggak bisa, Mbak. Sita, rumah ini memang memiliki banyak kenangan dengan Bapak. Tapi kenangan dengan Bapak tidak selalu berbentuk fisik kan?
siap? Mau gak mau harus siap, Mas. Kalau Sita? Aku siap, Mas. Oke. Semoga ini bisa jadi langkah yang baik buat kita ya. Amin. Oh iya, Mas. Tari mana? Oh, Tari udah nunggu kok di luar. Ya sudah, Mas. Ayo. Sita? Ayo. Duluan aja, Mas. Sita masih mau di sini. Ya udah. Tapi jangan lama-lama ya. Pak. Sita. Pamit ya. Sita janji gak akan melupain kenangan tentang kita. Sita, ayo. Ya, Mas. Keren banget gak sih teman-teman? Benar-benar cerita yang lembut dan benar-benar nyentuh hati. Beneran gak itu Druli? Bener banget dong pastinya. Beneran gak teman-teman? Nah, baru saja kalian melihat persembahan dari teater Tiang Alit yang benar-benar keren nih. Gak afdol gak sih kalau gak kenalan sama semua kru yang bertugas dan dalam membuat pentas kali ini? Maka dari itu, mari kita sambut para tim produksi dan tim kreatif dari Pentas Studi Teater Tiang Alit 2025 ini. Ayo perkenalan dulu dari sutradara gue nih, sutradara. Halo semuanya. Jawab dong. Halo semuanya. Oke, jadi kenalin aku sutradara di sini. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin aku Pluto. Di sini aku sebagai Asrada. Selamat malam semuanya. Sekali lagi perkenalan, nama saya Mantol Elit. Terima kasih sebagai Bimbro. Halo. Perkenalkan aku Prik, di sini aku bermain sebagai Sita.
aku Maura, di sini aku bermain sebagai ibu. Halo semuanya, kenalin nama aku Idung. Di sini saya sebagai tari. Oke, halo semuanya, aku Tali dari divisi Konkes. Oke, halo semuanya, aku Husna dari divisi Finance. Olivia dari divisi Finance. Semua, aku Ciko dari divisi Finance. Aku Tara dari Makeup dan Kostum. Halo, aku Cece dari divisi Makeup dan Kostum. Halo, aku Titis dari musik. Halo semua, aku dari divisi musik. Halo semuanya, aku Aku Jati dari divisi lighting. Halo semuanya, aku Kamta berperan sebagai Raka. Halo semuanya, aku Tekibor sebagai stage manager. Halo semuanya, aku Plenger dari divisi artistik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nina dari divisi makeup dan kostum. Halo semuanya, kenalin aku Selvi dari divisi makeup dan kostum. Halo semuanya, nama aku Nabila, aku dari divisi artistik. Halo semuanya, aku Nadia dari divisi panggung. Halo semuanya, perkenalkan aku Devia dari divisi panggung.